Mari bersama-sama kita berkatakan dengan iman Mazmur 91 sebagai doa kita. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom saudara, banyak dari kita yang memasuki tahun 2022 dengan penuh sukacita dan gembira karena berpikir pandemi akan segera berakhir. Namun hal yang tak terduga kemudian terjadi. Konflik antara Rusia dan Ukraina telah berkembang menjadi perang terbuka antar kedua negara ini. Maka dari itu, dalam Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas mengenai apakah perang tanda akhir zaman? Perang antara Rusia dan Ukraina telah mengganggu stabilitas ekonomi yang baru saja berangsur-angsur pulih, khususnya di Eropa dan Amerika Serikat. Rusia dan Ukraina sendiri adalah dua negara penghasil gandum terbesar di dunia. Apabila perang ini terus berlarut-larut, maka akan mengganggu stabilitas ketahanan pangan dunia. Lalu banyak yang kemudian bertanya, apakah perang yang terjadi saat ini merupakan bagian tanda akhir zaman? Berdasarkan pengajaran Tuhan Yesus tentang akhir zaman dalam Matius 24, maka jawabannya adalah ya. Berbagai perang yang terjadi dari waktu ke waktu adalah tanda bagi kita semua bahwa kedatangan Tuhan Yesus sudah semakin dekat. Kedatangan Tuhan Yesus sendiri terbagi ke dalam dua tahap, yaitu pengangkatan, rapture atau parousia, dan penampakan Kristus dalam kemuliaan, glorious coming. Pandemi dan perang adalah tanda-tanda goncangan bagi semua orang yang mengingatkan tentang kedatangan Tuhan Yesus. Peperangan yang terus terjadi ini sebenarnya tidaklah mengherankan, mengingat kasih kebanyakan orang akan semakin dingin menjelang akhir zaman dan terjadi berbagai penyesatan dalam pengajaran. Sehingga banyak orang akan berpaling dari Tuhan yang adalah sumber kasih dan juga berpaling dari ajaran yang benar. Majalah Time International pada edisi khusus Y2K mengatakan bahwa abad ke-20 adalah abad paling berdarah dalam sejarah umat manusia. Bahkan perang-perang lanjutan pasca Perang Dunia Kedua sampai tahun 1999 telah menelan lebih banyak korban dibanding Perang Dunia Pertama dan Kedua. Belum lagi upaya genosida, yaitu memusnahkan ras-ras tertentu, terorisme,
konflik antar ras dan golongan, dan berbagai konflik bersenjata akibat dari perbedaan ideologi di Afrika, Asia, dan Timur Tengah. Segala hal yang terjadi ini seharusnya mengingatkan kita bahwa kedatangan Tuhan Yesus sudah semakin dekat. Lalu sekarang bagaimana sikap orang Kristen terhadap perang? Yang pertama, tetap teguh dan setia kepada Tuhan. Matius 24 ayat 13 katakan, tetapi orang yang bertahan sampai kesudahannya akan selamat. Perang dan konflik terjadi karena kasih kebanyakan orang semakin dingin. Banyak orang akan menjauh dari Tuhan yang adalah sumber kasih. Oleh sebab itu, banyak orang akan memusuhi orang-orang yang tetap teguh dan setia kepada Tuhan, bahkan sampai menganiaya. Tetapi Tuhan ingatkan kepada kita semua untuk tetap teguh dan setia kepada Dia. Karena orang-orang yang demikian akan memperoleh keselamatan ketika Tuhan Yesus datang kembali. Yang kedua, tetap mengasihi dan melakukan yang terbaik agar perdamaian tercapai. Matius 5 ayat 9 katakan, berbahagialah orang yang membawa damai karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Membawa perdamaian adalah perintah Tuhan dan juga tugas kita semua sebagai orang percaya dimanapun kita berada. Karena perdamaian adalah ciri khas anak-anak Allah. Sekalipun perang adalah salah satu tanda dari akhir zaman, kita tidak bisa berkata bahwa perang Rusia dengan Ukraina ini adalah perang yang terakhir yang akan menutup zaman kasih karunia ini. Tidak ada seorang pun yang tahu. Tetapi sebagai umat Tuhan, sedapat-dapatnya kita mengusahakan perdamaian dalam perang. Jangan sampai justru orang percaya yang memprovokasi atau bahkan memperkeruh suasana sehingga perang menjadi lebih buruk. Yang ketiga, tetap waspada dan jangan gelisah. Matius 24 ayat 6 katakan, kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang. Namun berawas-awaslah, jangan kamu gelisah, sebab semuanya itu harus terjadi. Tetapi itu belum kesudahannya. Tuhan Yesus mengingatkan kita semua, ketika mendengar kabar tentang peperangan, jangan gelisah. Kita percaya segala sesuatu yang terjadi di kolong langit ini ada dalam kendalinya Tuhan, termasuk peperangan. Namun lewat kabar-kabar tentang perang ini mengingatkan kita untuk terus berjaga-jaga, siap sedia, tetap setia, dan yang terpenting menyelesaikan amanat agung. Karena berbagai peperangan telah menjadi alarm penting bagi kita semua orang percaya bahwa kedatangan Tuhan Yesus sudah semakin dekat. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkap dari tim teologi kami, silakan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara, Shalom. Dimanapun Bapak Ibu Saudara berada pada hari ini, mari sama-sama kita mau memuji menyembah Tuhan. Saya undang kita sama-sama bangkit berdiri, kita mau tinggikan, kita mau katakan bahwa Dia adalah sumber kemenangan kita, amin. Amin. Mari kita sembah puji Tuhan. Sebab kami lebih dari pemenang di dalam segala perkara Tuhan. Mari sama-sama katakan, lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis tadi kalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang, lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis tadi kalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita
segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Kami lebih dari pemenang Tuhan. Di dalam situasi apapun dalam hidup kami. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Bisa dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya, kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Haleluya, kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Mari sama-sama katakan. Lebih dari pemenang, kita lebih dari pemenang. Kamu lebih dari pemenang. Kamu lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Saya lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya, kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Haleluya, kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kami mau bawa hati kami lebih lagi di hadapan-Mu Tuhan. Sebab Engkaulah segalanya di dalam kehidupan kami ya Bapa. Selamanya kami cinta Engkau Tuhan Yesus. Ini nyanyian iman kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kaulah segalanya. Dari lubuk hatiku, ku mau berkata, Yesus
sanjung namamu. Selamanya tekadku senangkan Engkau selamanya. Kaulah segalanya. Mari dengan imanmu katakan pujian ini. Tuhan, Kaulah segalanya. Dari lubuk hatiku, Dari lubuk hatiku ku mau berkata, Yesus kau segalanya. Yesus, Kaulah segalanya. Tiada yang dapat melebihi Engkau. Angkat tanganmu katakan. Selamanya ku puji, ku sembah Yesus. Selamanya ku sanjung namamu. Selamanya tekadku senangkan Engkau selamanya. Kaulah segalanya. Selamanya ku puji, ku sembah Yesus. Selamanya Kami sanjung Engkau Tuhan. ku sanjung namamu. Selamanya tekadku senangkan
ku sembah Yesus selamanya, ku sanjung namamu. Selamanya Tuhan. Selamanya tekadku senangkan Engkau selamanya. Kaulah segalanya. Selamanya ku puji, ku sembah Yesus selamanya, ku sanjung namamu. Selamanya tekadku senangkan Engkau selamanya. Kaulah segalanya. Selamanya ku puji, ku sembah Yesus selamanya, ku sanjung namamu. Selamanya tekadku senangkan Engkau selamanya. Kaulah segalanya. Kaulah segalanya. Kaulah segalanya. Shalom Bapak Ibu yang ada dimanapun berada, yang sedang mengikuti ibadah online dari channel YouTube Rayon 1G. Puji syukur kita bisa bertemu di saat ini dalam keadaan yang baik dan sehat selalu. Sebelum kita masuk ke dalam firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang berada di dalam surga, terima kasih Bapa, terima kasih penyertaan-Mu, perlindungan-Mu kepada kami semua sepanjang hidup kami ya Tuhan. Tuhan, di saat ini hamba-Mu akan menyampaikan firman Tuhan, jadikan ini menjadi rema bagi kami semua ya Tuhan. Urapi hamba-Mu yang akan berbicara ini ya Tuhan, jadikan supaya kami dapat mengubah hati para yang mendengarkannya ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, saat ini pasti kita sedang menghitung-hitung hari karena kita akan menuju di bulan Desember di mana kita akan penuh sukacita, kita akan merayakan Natal dan tentunya kita akan menuju juga ke tahun 2023. Banyak waktu yang telah kita lalui bersama dengan Tuhan di sepanjang hidup kita. Kita tahu pernyataan Tuhan yang begitu ada, tinggal tetap di dalam kehidupan kita. Terima kasih. Baiklah, kita akan membaca firman Tuhan yang kita ambil dari Lukas 8
ayat 22 hingga 25, di mana perikopnya adalah angin ribut diredakan. Pada suatu hari Yesus naik ke dalam perahu bersama-sama dengan murid-muridnya dan ia berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Lalu bertolaklah mereka. Dan ketika mereka sedang berlayar, Yesus tertidur. Sekonyong-konyong turunlah tofan ke danau, sehingga perahu itu kemasukan air dan mereka berada dalam bahaya. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia. Katanya, "Guru, guru, kita binasa." Ia pun bangun, lalu menghardik angin dan air yang mengamuk itu, dan air dan angin itu pun reda, dan danau itu pun menjadi teduh. Lalu katanya kepada mereka, "Di manakah kepercayaanmu?" Maka takutlah mereka dan heran, lalu berkata seorang kepada yang lain, "Siapakah gerangan orang ini, sehingga ia memberi perintah kepada angin dan air, dan mereka taat kepadanya?" Baiklah, firman Tuhan kali ini saya memberikan judul "Tetap Tenang di Tengah Badai". Bagaimana cara kita untuk tetap tenang di tengah badai? Yang pertama adalah mengikuti dan menuruti ajakan Tuhan Yesus. Pada ayat 22, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Marilah kita bertolak ke seberang danau." Dalam ayat yang kita baca itu, siapakah yang mengajak kita? Kita tahu bahwa yang mengajak murid-muridnya adalah Yesus. Dan murid-muridnya menuruti ajakan, mengikuti dia untuk menyeberangi ke danau. Nah, seperti juga kita dalam kehidupan kita sehari-hari, kita biar waktu kecil saat kita diajak ayah kita ke luar kota, kemanapun itu, kita dengan siap tanpa ragu bahwa menerima ajakan ayah kita. Karena ada hubungan yang erat, ada hubungan yang karena kita percaya kepada ayah kita. Demikian juga murid-muridnya, mereka percaya kepada Tuhan yang mengajak mereka. Dan mereka tidak memberontak, dalam hal ini mereka mengikut perintah Tuhan. Mengikuti perintah Tuhan memberi kita rasa aman dan nyaman karena Yesus di sepanjang hidup kita. Kita percaya kepadanya dan cara kita adalah dengan mengikuti perintah-perintahnya. Apa saja perintah-perintah Tuhan Yesus? Di antara lain adalah kita membaca firman Tuhan yang tertuang di dalam Alkitab. Seperti saat ini kita juga membaca firman Tuhan yang tertuang dari Lukas 8 ayat 22 hingga 25. Begitu juga dengan doa, pujian, dan penyembahan kita. Kita ada dalam persekutuan, kita pastinya bersama-sama dengan sendiri atau berkorporat dengan teman-teman kita, dengan keluarga kita mengadakan doa, kita bernyanyi bersama, memuji dan menyembah Tuhan. Itulah kenapa itu yang menyenangkan hati Tuhan. Salah satu kesaksian di saat kita berdoa adalah di tempat kami, kita biasanya mengadakan doa pagi di hari Senin dan juga di hari Sabtu. Kenapa Senin dan Sabtu? Senin kita mengawali minggu, mengawali hari, dan Sabtu kita mengakhiri hari dalam minggu tersebut. Nah, seorang pekerja, dia adalah berjualan produk-produk rumah tangga dari brand ternama. Saat itu dia ikut sampai selesai dan kemudian gak lama, gak sampai setengah jam dia share di grup kita bahwa tadi setelah doa saya dapat pesanan, dia bilang gitu. Saya dapat pesanan tempat beras, dia bilang gitu. Wah,
puji Tuhan, saya ikut doa pagi, doa dia terjawab, berarti memang dia bergumul dengan penjualan-penjualan dia yang mungkin sebelum pandemi cukup banyak dan saat ini setelah pandemi agak berkurang. Ya itulah kekuatan doa kita bersama. Baik, tadi di poin pertama kita menerima, kita mengikuti ajakan Tuhan. Poin kedua, bagaimana cara kita tetap tenang di dalam badai adalah datang kepada Yesus. Di ayat 23 dikatakan, sekonyong-konyong turunlah topan. Topan itu seperti badai. Dalam kehidupan kita sehari-hari, kita jangan menganggap bahwa setelah kita mengikuti Tuhan, bersama-sama dengan Tuhan Yesus, hidup kita akan tenang, nyaman, enjoy. Ya, tanpa badai, tanpa bahaya, tanpa masalah. Badai itu datang pasti tiba-tiba, tanpa diduga, tanpa diprediksi. Dan ketika badai datang, seperti juga murid-muridnya, pasti mereka sedang mengupayakan dahulu bagaimana supaya perahu yang saat itu sedang dia tumpangi, supaya tidak tenggelam, karena sudah kemasukan air banyak ya. Seperti juga dalam hal kehidupan kita upayakan segala dengan kemampuan kita sendiri. Di kehidupan kita sehari-hari, apa saja badai yang ada di dalam kehidupan manusia. Contohnya, seperti badai di rumah tangga kita, badai di pekerjaan kita, badai di keuangan kita, bahkan badai yang ada di dalam pelayanan kita. Bahkan ada kalanya badai yang terjadi itu kita merasa bahwa kita bisa mengatasi sendiri. Yang pada akhirnya seperti murid-muridnya setelah berusaha mengatasi sendiri, akhirnya mereka menyadari itu dalam bahaya. Kita biasanya juga gitu, setelah kita berusaha mengatasi sendiri dan ternyata tidak bisa kita lalui, kita merasa, waduh bahaya ini buat kita. Demikian, bila kita tetapi ternyata kita lupa, ada suatu pribadi yang telah mengajak kita dahulu, mengajak kita dan kita mengikuti dia dengan sukarela. Dialah Tuhan Yesus. Kita lupa ada Tuhan Yesus yang ada di samping kita, yang ada bersama dengan kita. Lalu kita, saat kita akhirnya putus asa, putus pengharapan, kita datang kepada Yesus. Murid-murid demikian juga, mereka datang kepada Yesus yang pada mana saat itu ternyata Yesus sedang tidur. Seolah-olah kita dalam bahaya, kita larut dalam bahaya, tetapi kenapa Tuhan Yesus tidur? Memang Tuhan tidak langsung turun tangan dalam masalah kita. Seperti murid-muridnya, mereka melihat Tuhan Yesus tidur. Tuhan tidak langsung turun tangan menghadapi bahaya yang kita alami. Kita tahu tapi sebenarnya Tuhan itu tidak pernah tidur. Ya, Tuhan itu tidak pernah tidur. Bahkan dulu ada yang mengatakan bahwa Gusti boten sare. Ya, dia tahu segala pergumulan kita. Dia justru ingin kita menghampiri dia. Saat kita diterpa badai kehidupan, kita sedang lupa keberadaan Tuhan Yesus di tengah-tengah kita. Kita lebih fokus dengan masalah-masalah kita. Tuhan kita ingin mencari wajahnya. Kita mencari wajahnya. Seperti kita juga, bila kita mencari sesuatu, kita pasti tidak akan diam di tempat. Kita akan datang, kita akan menghampiri, dan kita baru bertemu, baru lihat apa yang kita cari.
Itulah Tuhan, makanya ingin kita mencari wajah-Nya. Kita berjalan, kita menghampiri, kita datang kepada Tuhan kita dan menjadikan Dia sebagai satu-satunya yang kita andalkan. Tuhan ingin kita mengandalkan Dia. Seperti juga yang marak di tahun-tahun lalu, bahkan saat ini masih ada, walaupun tidak mungkin terlalu heboh, adalah saat COVID-19 melanda di seluruh dunia. Kita umat manusia, kita takut. Tapi sebagai anak-anaknya, kita tetap datang kepada Dia. Kita punya pengharapan kepada Dia, yaitu Tuhan Yesus kita. Kemudian yang terakhir adalah bagaimana cara kita untuk tetap tenang dalam badai. Poin ketiga adalah percaya kepada Tuhan. Dalam ayat yang kita baca tadi, setelah Tuhan Yesus bangun, di saat murid-muridnya datang, membangunkan Dia, kemudian Tuhan menghardik air dan angin yang mengamuk itu, dan air dan angin menjadi reda. Tuhan kemudian berkata kepada murid-muridnya, "Di manakah kepercayaanmu?" Tuhan mempertanyakan hal itu pula kepada kita. Apakah saat badai melanda dalam kehidupan kita, menjadikan kita tidak percaya kepadanya? Tuhan itu ada bersama-sama kita. Dia itu pegang tangan kita. Dia tidak ingin kita terjatuh, tersungkur. Tuhan akan mengangkat kita. Kita telah banyak juga di dalam kehidupan kita, kita melihat mukjizat-mukjizat yang Tuhan berikan kepada kita. Seperti juga muridnya tadi lihat, ada angin, badai itu diredakan. Itu salah satu mukjizat yang diberikan Tuhan. Banyak juga di dalam kehidupan kita mukjizat-mukjizat yang Tuhan berikan kepada anak-anak yang dikasihinya. Mengapakah itu menjadikan kita tidak percaya kepadanya? Kita harus percaya karena Tuhan akan sediakan terus mukjizat-mukjizatnya bagi kita asalkan kita percaya dan menaruh harap kepadanya. Baiklah, telah ada 3 poin dari bagaimana cara kita untuk tetap tenang di tengah badai. Maka pada akhirnya kesimpulan kita adalah bahwa tanpa Yesus kita menjadi tenggelam di persoalan kita sendiri. Tetapi bersama Yesus, kita sebagai pengikut Kristus tidak akan mengalami ketakutan-ketakutan itu. Kiranya damai sejahtera dari Allah mengingatkan kita, menguatkan kita untuk kita tetap berada di tengah-tengah badai kehidupan, tapi kita tidak merasa putus asa, tidak merasa putus pengharapan, tidak merasa takut. Dengan damai sejahtera itu, kita bisa mengalami ketenangan dalam batin kita. Kita percaya pada Allah, kita baca firman Tuhan, kita melakukan kehendak-kehendaknya, dan selalu berserah penuh kepadanya. Satu-satunya yang kita andalkan hanyalah kepada Tuhan Yesus, bukan kepada manusia, atau kepada kemampuan kita sendiri. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Baik, sama-sama setelah firman Tuhan ini kita sama-sama berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih penyertaan-Mu, perlindungan-Mu selalu tinggal tetap di hati kami ya Tuhan. Dan kami akan melewati pergumulan badai-badai hidup kami ya Tuhan, bersama Engkau ya Tuhan. Karena kami tahu bahwa Engkaulah yang satu-satunya yang kami andalkan ya. Bukan kepada manusia atau kemampuan kami sendiri ya Tuhan. Hanya kepadamu lah ya Tuhan. Ada damai sejahtera, ada sukacita yang daripadamu. Ada anugerah daripadamu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dan sama-sama kita akan mengakhiri ibadah hari ini. Dan kita akan terima berkat yang daripadanya. Kasih karunia, damai sejahtera,
sukacita dari Allah Bapa sempurna dalam nama anaknya Tuhan Yesus Kristus, kuasa dan pengurapan dari Roh Kudus menyertai kita sekalian dari saat ini sampai selama-lamanya. Mari kita yang percaya sama-sama kita katakan amin.